Dahulu pada masa sebelum kemerdekaan, masyarakat Jawa masih memegang erat adat istiadat feodal Jawa. Pada masa itu, kedudukan wanita dipandang sebelah mata. Salah satu tokoh yang berani melawan arus dengan berusaha memberontak dari ikatan adat Jawa yang selama ini dianggap tidak adil dan ingin menghancurkan pembatas tersebut adalah Kartini. Kartini lahir di Mayung pada 21 April 1879. Ayah Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati yang memiliki sifat yang progresif. Karena itulah dia menyekolahkan semua anaknya ke sekolah milik pemerintah Belanda. Pada usia 6 tahun, Kartini mulai masuk sekolah di ELS atau Europees Leisure School. Di sini Kartini belajar bahasa Belanda. Ia termasuk siswa yang paling maju dan cerdas. Dengan mudah, ia dapat bersaing dengan siswa lain. Keluarga Kartini pada masa itu masih memegang erat adat budaya feodal Jawa. Salah satu budaya yang masih dijalankan adalah budaya pingitan, yaitu ketika gadis sudah memasuki masa remaja, ia harus dikurung di dalam rumah, diputus hubungan dengan dunia luar, sampai ada laki-laki yang mau menikahinya. Kartini pun merasa sangat sedih tak terhingga, karena ia merasa tidak akan bebas dan harus meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan di sekolah. Pada rentang waktu itu, Kartini mulai belajar sendiri dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda yang diberikan oleh kakaknya, Raden Mas Sosrokartono. Dari sinilah mulai muncul benih-benih keinginan Kartini untuk memajukan kaum perempuan. Masa pingitan Kartini berlangsung selama 4 tahun. Setelah masa pingitannya selesai, Kartini mulai mengirimkan surat dan tulisan ke redaksi koran dan majalah Belanda dengan menggunakan nama pena Het Klaverblad. Hal itu pun membuat Kartini semakin dikenal. Pada tahun 1899, Kartini memperoleh sahabat pena asal Belanda bernama Stella Sihandelaar. Melalui surat-surat kepada Stella, Kartini menguraikan cita-cita, ulasan, dan keingintahuannya tentang gagasan wanita-wanita di Eropa. Setelah saling bertukar pikiran, Kartini menemukan salah satu faktor yang dapat mengangkat derajat wanita di Indonesia, yaitu melalui pendidikan. Pada tahun 1900, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda yang juga mendukung politik etis, J.H.A. Bendanon dan istrinya Rosa berkunjung ke Jepara untuk bertemu dengan Kartini. Setelah pertemuan itu, Kartini menjalin hubungan dengan keluarga Belanda tersebut. Hubungan mereka menjadi sangat akrab. Pasangan Bendanon pun mengajak Kartini untuk saling bertukar pikiran. 2 tahun kemudian, seorang anggota parlemen Belanda yang tinggal di Hindia Belanda yang juga merupakan teman dari Stella, Insinyur Van Col, datang ke Jepara
dan berencana memberikan beasiswa untuk Kartini agar dapat belajar ke Belanda. Kartini merasa sangat gembira mendengarnya, bahwa keinginannya untuk belajar ke Belanda akan segera terwujud. Di sisi lain, Kartini mendapat tekanan dari keluarganya. Ayah Kartini yang mendukung keinginan Kartini pun mendapat tentangan dari berbagai penjuru. Selain itu, ayah Kartini juga sedang menderita sakit. Berita soal beasiswa untuk Kartini juga terdengar oleh Aben Danon, yang kemudian langsung berangkat ke Jepara dan memberikan nasihat agar Kartini membatalkan niatnya untuk berangkat ke Belanda. Selain itu juga, keadaan ayah Kartini yang saat itu juga sedang sakit. Pada akhirnya, Kartini membatalkan beasiswanya ke Belanda dan menerima saran dari Aben Danon untuk belajar di Batavia saja. Kartini merasa terluka hatinya. Sebagai obat sakit hatinya, pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah di lingkungan pendopo untuk anak-anak pribumi yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah. Ketika menunggu surat balasan dari pemerintah kolonial di Batavia, Kartini dilamar oleh Bupati Rembang bernama Adipati Aryo Singgi Coyo Adiningrat. Kartini sempat menolak lamaran tersebut, namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya karena rasa hormat dan cintanya dengan ayahnya yang sedang sakit dan menginginkan agar Kartini segera menikah. Kartini menikah pada 8 November 1903. Di Rembang, Kartini juga membuka sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu di sekitar pendopo Kabupaten Rembang. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya, Raden Mas Susawi. Namun akibat dari proses melahirkan yang tidak berjalan lancar, pada tanggal 17 September 1904, Kartini wafat. Perjuangan Kartini telah mengubah sudut pandang terhadap peran perempuan. Ia tidak ikut berperang dengan mengangkat senjata, tapi ia berperang melawan ketidakadilan dengan gagasan, pikiran, dan tindakan yang menginspirasi banyak orang.